Kalau tadi kita di vokal tunggal juga belajar bagaimana cara menulisnya gitu ya. Urutannya vertikal dulu, horizontal dulu, atau horizontal dulu baru vertikal dulu di huruf vokal ini juga sama ya. Berikutnya ini huruf E kawan-kawan. Kenapa ada tulisan close ya? Oh gitu. Maaf ya. Ini huruf E. E ini merupakan gabungan dari huruf vokal tunggal A dan I gitu. Harusnya ini kan AI gitu ya, tapi dulu Pak Sejong menyimpulkan menjadi AI gitu ya. Gimana? Saya nggak perlu ngasih tahu lagi guratannya ya, karena kan tadi kawan-kawan tinggal menghafal urutan menulis huruf si A, yang mana dulu vertikal dulu atau horizontal dulu, tambahkan I gitu ya. Berikutnya Y itu merupakan paduan huruf ya sama huruf I itu ya. Berikutnya ada huruf E. Ini E yang sangat sepadan dengan huruf E Indonesia ya. Lalu ini paduan dari huruf O dan I. Berikutnya ada Y. Ini paduan huruf Y dan I. Lalu ada WA. Ini gabungan dari huruf O dan A. WA. Lalu ada W. Paduan huruf O dan konsonan rangkapnya, konsonan gabungannya E. W. Lalu W juga sama ya. Lalu wo, ini paduan huruf U dan O. Berikutnya ada W, paduan gabungan huruf U dan huruf E. Lalu wi, paduan huruf U dan I. Wi ini sendiri artinya atas loh kawan-kawan, dia satu suku kata aja sudah punya arti ya. Lalu ada paduan huruf U dan I. Berikutnya kita masuk ke yang lebih ini. Tadi kita kan sudah belajar vokal ya. Semua vokal udah kita pelajari. Total vokalnya sendiri sih ada 21 kawan-kawan, jika ditambahkan dari huruf vokal yang tunggal dan vokal yang ragam. Berikutnya kita akan menelusuri konsonan. Nah, di sini juga sama kawan-kawan, ada konsonan Korea 1, konsonan Korea 2. Kenapa dibagi ini? Karena memang ada ini konsonan nih. Saya kurang N. Saya tambah ini kawan-kawan ya. Baterainya mau habis nih kayaknya. Oke. Konsonan, karena di sini nanti ada konsonan yang tunggal dan konsonan yang kembar gitu. Karena dipadukan satu konsonan menjadi dua gitu ya. Kawan-kawan, di sini kalau dilihat ya, sebelum kita mengetahui ini huruf-huruf konsonan ini kalau dialfabetkan jadi apa sih gitu kan, bunyinya apa sih gitu ya. Kalau huruf konsonan Korea itu kawan-kawan, jadi dia itu satu huruf ini namanya satu kata. Sebenarnya huruf kayak gini namanya tuh gieu. Huruf ini namanya nien. Lalu yang terakhir adalah hiet kawan-kawan. Nah, sekarang kita pengen tahu kan ya, sebenarnya huruf-huruf ini tuh dalam alfabetnya tuh dibunyikan seperti apa sih gitu. Nah, nih kalau kawan-kawan saya kasih merah biru ini adalah bagaimana si huruf-huruf ini mempunyai padanan dengan alfabetnya gitu ya, atau dibunyikan apa sih kalau dalam alfabet. Nah, ini sebenarnya kelihatannya mungkin G ya kawan-kawan, tapi Korea ini sangat unik huruf G ini, karena nggak benar-benar G, nggak benar-benar K. Jadi ada paduan huruf G sama K gitu, ke gitu ya. Ini
agak unik gitu ya. Lalu langsung saja ya, jadi ini juga ada kalau huruf yang seperti ini dibacanya N. Lalu bentuk yang seperti ini huruf diget itu padanan padanan alfabetnya D, ini R, lalu bisa L juga, D ini bisa T juga ya. Lalu yang huruf kotak ini miem dibaca M, dia sama ya. B biep ini bisa dibaca B, bisa dibaca P. Lalu sio ini sio bisa dibaca S, bisa dibaca T. Lalu ini iem bisa dibaca I, bukan I kawan-kawan. Jadi dia itu selain punya bunyi huruf eng yang buletin ini, selain dia bisa bunyinya eng, dia itu fungsinya adalah peneman vokal. Jadi kalau misalnya tadi kan kita belajar huruf huruf Korea itu kan saya cuma kasih garis gitu aja kawannya A, yang sebenar-benarnya hurufnya tuh yang itu kawan-kawan. Tapi sebenarnya kalau nanti dia sudah masuk ke dalam kata harus ada si bulat ini, si yang ini sebagai peneman vokal. Jadi kalau misalnya mau bilang kan ada bahasa Korea misalnya apa ya, ai itu artinya anak gitu ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya sebentar saya coba bantu ditulis gini nih kawan-kawan ya. Misalnya kita mau bilang misalnya ai ini punya arti anak. Nah, bagaimana sih huruf Koreanya? Gitu ya. A tadi kan seperti ini kawan-kawan ya. Lalu I seperti ini. Karena ini sudah kata, dia tidak boleh hanya ditulis hurufnya A-nya doang sama I-nya. Kalau sudah kata dia harus ditambahkan bulat gitu loh. Karena huruf vokal Korea itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini berpengaruh sama struktur suku katanya mereka yang nanti saya akan bahas di akhir dari setelah saya menyebutkan semua konsonan dan vokal dalam bahasa Korea. Kurang lebih gitu ya kawan-kawan ya. Jadi huruf yang ini itu ya kalau di depan hanya peneman vokal. Jadi nggak boleh huruf-huruf misalnya vokal yang tadi ini kita pelajari ya, tidak boleh dia berdiri seperti ini tanpa ditemani bulatnya yang di depan gitu ya. Kalau sudah masuk ke dalam kata. Seperti apa tadi? Ai itu artinya bahasa Koreanya ai itu bahasa Indonesianya artinya anak. Nah, karena dia sudah kata, sudah memiliki arti, maka pada saat ditulis harus ditambahkan bulat. Nanti ya kawan-kawan ya. Oke, baik, kita langsung masuk saja. Huruf yang pertama. Kenapa saya kasih seperti ini kawan-kawan? Karena tadi kan sudah dibahas di sini ya. Mana tuh? Ini kan ada bisa dibaca G, bisa dibaca K gitu loh. Jadi maksudnya kalau dia ada di awal suku kata maka dia dibaca kurang lebih G. Tapi kalau dia posisinya ada di bawah atau di akhir suku kata maka dia dibacanya K kawan-kawan. Maka itu saya buatkan kawan-kawan tabel seperti ini buat panduan. Nah, kalau cepat sekali ya saya tangannya, belum lapar seperti mana ya. Nah ini kan nama hurufnya apa dia tadi? Giek ya kan. Nah ini maksudnya awal, tengah, bawah itu pada saat si huruf ini ada di awal suku kata maka kita bacanya menjadi G itu ya. Nah pada saat dia ada di tengah dibacanya juga G. Tapi kalau di bawah dia dibacanya K. Maksudnya bawah ini anggap aja di akhir suku kata ya kawan-kawan. Karena mereka akhir suku katanya itu ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Nanti maksudnya seperti apa? Kawan-kawan akan lihat pada saat kita membahas struktur suku kata. Atau pada saat nanti latihan baca ya. Berikutnya huruf salah. Ini saya belum menjelasin ini. Ini huruf apa tadi namanya? Dia. Cara nulisnya pertama
kanan dulu baru salah. Apa nih, garis vertikal horizontal dulu baru vertikal. Jadi kawan-kawan jangan diputus begini ya, langsung aja set gitu ya. Oke. Kadang-kadang nanti kawan-kawan, karena ini kan huruf komputer, ada juga yang huruf garis vertikalnya ini nyamping begini, tapi kawan-kawan nggak jangan kebingungan ya, karena sebenarnya sama aja. Yang penting bentuknya seperti itu gitu, dua garis ke samping dan ke bawah gitu. Lalu ini huruf N, kebalikannya dari ini ya dia ya. Oh, kemana tuh vertikalnya? Kayaknya ini di sini deh kawan-kawan, panahnya ya. Nah ini di komputer beda, jadi panahnya pun hilang. Hurufnya tulisnya vertikalnya dulu baru horizontalnya. Ini nama hurufnya apa? Nian. Dia alhamdulillah dibaca semuanya sama ya. Di awal suku kata N, di tengah suku kata N, di bawah atau di akhir suku kata disebut N gitu ya. Dibaca N. Lalu kita ada diget. Diget itu di awal dibaca D, di tengah dibaca D, di awal suku kata ya. Misalnya kalau misalkan ini loh, dudi itu kan ada dua suku kata ya. Suku kata pertamanya du, suku kata keduanya di gitu ya. Jadi kalau misalnya huruf si diget ini ada di awal suku kata, itu dia dibacanya D. Tapi kalau misalnya dia juga ada di suku kata kedua juga hurufnya ini juga yang muncul, itu juga sama dibaca D. Tapi pada saat dia ada di bawah atau di akhir suku kata, dia dibaca dengan T. Gitu ya kawan-kawan, cara nulisnya juga gampang. Pertama ini dulu, ini ketinggalan, naikin ya. Ini dulu, huruf E dulu ya, dari vokalnya itu, baru huruf N. Jangan diputus ya kawan-kawan. 1, 2, 1, 2. Berikutnya ada huruf real. Nah huruf real ini kalau di awal dibaca R, di tengah dibaca R, di bawah dibaca L, gitu ya. Jadi kalau posisinya dia ada di awal suku kata R, di tengah suku kata R, di bawah atau di akhir suku kata dibaca L. Cara nulisnya gimana kawan-kawan? Wah ini kayak huruf apa ya? S kebalik ya. 1, 2, 3. Huruf K dulu, huruf giok dulu, huruf E baru huruf nian. Huruf giok dulu, E baru nian. Gitu ya. Berikutnya huruf kotak ini ya. Namanya apa? Nian. Nah, ini dia sama dengan nian. Awal, tengah, bawah atau akhir semua dibaca M. Nah, berikutnya ada huruf apa nih namanya? Biak. Tadi M bagaimana nulisnya? 1, huruf I dulu, lalu huruf gimana kawan-kawan? 1, 2, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya kotak sih. Kalau mau nulis dari sini juga nggak apa-apa, karena ini nggak berpengaruh sama akhirnya dia. Yang penting bentuknya seperti ini aja, agak miring-miring dikit juga, kayak huruf sambung jadi nantinya. Berikutnya ada huruf biak, dimana kalau awal suku kata dibaca B, di tengah suku kata B, di bawah P, gitu ya. Cara nulisnya kawan-kawan, huruf nian dulu, ya kan, baru huruf I ditambah E. Huruf nian dulu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya bilang sekali lagi, bentuknya seperti ini. Ini guratan yang diajarkan. Namun kalau misalnya pun kawan-kawan lebih nyaman begini, penting bentuknya tidak berubah aja. Ini jadi silang ke bawah ini ya. Itu ya kawan-kawan ya. Lalu ada huruf siok. Kalau di awal S, suku kata di tengah suku kata S, di bawah dia T. Tuh sekali ya kawan-kawan. Ini disebut dengan, mungkin kawan-kawan udah pernah dengar, pacim ya. Jadi kalau yang di bawah itu berubah hurufnya tidak sesuai dengan pada suku disebut dengan pacim. Gampang ini kawan-kawan, sut gitu ya. 1, 2, 1, 2. Kawan-kawan nyaman di sini 1, 2. Tapi nanti jadinya jelek. Berikutnya, nah ini yang tadi saya bilang, sebenarnya huruf bulat ini namanya gitu kawan-kawan. Tapi sekali lagi, kalau dia ada di awal suku kata, bunyinya akan mengikuti vokal. Kalau dia ada di tengah suku kata, maka bunyinya pun akan mengikuti vokal. Oke.
Berikutnya ada huruf J, J, awal, tengah, J, bawah, T. Ini bisa dilihat ya, guratannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berikutnya huruf K. Giap, awal, tengah, ke, lalu bawah K. Huruf giap dulu baru huruf E, cara tulisnya nggak susah ya cara tulisnya sebenarnya. Lalu huruf tiap di awal, di tengah dibaca t, di bawah menjadi T. Cara tulisnya huruf ini dulu, diket dulu, baru tinggal huruf ini, terbalik ya bahasa Indonesia. Lalu huruf tiap di awal, di tengah dibaca p, lalu P. Cara tulisnya juga mungkin nanti bisa dilihat ya, 1, 2, 3, 4. Lalu terakhir sebelum terakhir huruf C di bawah awal tengah suku kata c, lalu di bawah dibaca T. Cara tulisnya ini dulu ya. Ini ada yang tulis garis begini juga nggak apa-apa, garis ini juga nggak apa-apa. Nah yang terakhir adalah huruf hit di awal H, di tengah H, di bawah T. Gitu. Ini juga sama ya, kadang-kadang ada yang cuma ngasih ininya bentuknya bukan horizontal tapi vertikal, nggak apa-apa kawan-kawan. Apalagi kadang-kadang huruf komputer tuh beda-beda ya. Nah, oke, berikutnya udah jelas ya kurang lebih ya. Ini sih sebenarnya tinggal kawan-kawan menghafal saja nanti. Nah, konsonan yang keduanya, konsonan yang keduanya adalah ini disebut dengan konsonan rangkap, bukan rangkap, konsonan kembar. Karena di sini sang itu artinya kembar. Jadi ada kembar giep, kembar ige, kembar biep, kembar sio, sama kembar jiet. Karena dipadankan aja, ditambahkan satu di sampingnya menjadi satu huruf. Nah ini namanya sang giep, di awal dibaca K, di tengah baca K, di bawah dibaca K. Nah lalu kalau yang ini di awal dibaca T, di bawah di tengah dibaca T, di bawah nggak ada. Karena huruf ini tidak pernah diizinkan berada di bawah. Lalu ini juga sama, di awal dibaca P, di tengah dibaca P, di bawah tidak ada. Lalu ini di awal dibaca S, tengah baca S, di bawah dibaca T. Lalu yang terakhir kok senggiap ya? Saya copy paste kayaknya semuanya ya. Kawan-kawan tinggal diganti saja ya. Nanti saya perbaiki untuk video berikutnya. Nah yang terakhir adalah sang siot ya. Sang siot di awal S, di tengah S, di bawah T. Terakhir sang jiet deh kawan-kawan. Ini kalau di awal dibaca C, di bawah di tengah dibaca C, di bawah tidak ada. Yuk kita baca yuk. Gimana jadinya kawan-kawan ini? Pertama, ini rumput tadi jiet ya, atau kita bisa baca ini yang disebut di awal suku kata. Dia cuma ada satu suku kata aja. Jadi dia dibacanya J sama U jadinya ju. Nah kalau ini dibacanya apa nih? Ini kan tadi hurufnya kan? Oh tidak, kalau dia ada di awal bukan berada di bawah nih. Kalau posisinya ada di sini, dia itu dibaca eng kawan-kawan. Tapi kalau ada di depan, dia hanya penamaan vokal, maka bunyinya pun ikut vokal, gitu ya. Ini apa nih kawan-kawan? Nian sama A jadinya betul sekali. Nah, Miem sama U jadinya mu. Siet sama E jadinya se. Lalu giep sama I jadinya gi. Ini apa? Nyambung ya kawan-kawan ini. Ini huruf O. Nah karena dia ada di atas atau di samping seperti ini, maka bunyinya pun ikut vokal O. Kecuali ada di bawah baru dia gitu ya. Lalu siet sama U, siot sama usu. Dan berikutnya ya, kawan-kawan mungkin bisa di stop nanti videonya di sini, boleh kawan-kawan baca sendiri ya. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini kita sudah masuk ke kata yang memiliki yang memiliki lebih dari suku kata, lebih dari satu suku kata. Nah di sini kan semua satu suku kata ya kawan-kawan ya. Kalau ini ada dua, kita bisa hitung aja. Ini bunyinya A, ini G. Ada dua suku kata kan? Ini kalau ada bunyi ini, walaupun ini konsonan, tapi dia kalau ada di depan vokal, maka bunyinya ikut vokal karena penamaan vokal ya. Nah, ini huruf G kan? Tadi kita sudah lihat kalau di tengah dibacanya apa? Betul sekali G. Jadi A G.
agi, gitu ya. Agi ini juga artinya anak-anak, seperti balita ya, anak umur 5 tahun. Lalu ini nien a, na, niem u, mu, namu, artinya pohon. Berikutnya ini j ya, ini u, jiet dibacanya j, lalu u jadi ju. Ini siot sama e jadinya se, jus, artinya jus. Gampang sih bahasa Korea. Lalu enggak gampang. Lalu ini ada huruf bir sama a jadinya ba. Tadi huruf ini kalau di awal dibacanya b kurang lebih ya. Ba. Sebenarnya bukan b juga tapi ada desah gitu. Ba. Lalu diget sama a jadinya da. Karena di tengah dia dibaca d jadi daya bada. Berikutnya ke sama o. Ko. Ingat o-nya seperti apa? Bukan o yang bulat ya, o yang setengah dari a. O. Ko. Kopi. Kopi. Ini piu sama i. Jadi kopi artinya apa? Kopi gitu. Nah, ini yang konsonan rangkapnya kita baca satu garis ini aja ya untuk menghemat waktu. Lalu di sini tadi yang kembar ini dibaca apa kalau di awal? Betul sekali C. Sang jiet sama a jadinya ca. Nah, di sini apa nih? Oh, ini sang jiet sama w jadinya cue. Gitu ya. Yuk kita baca yang ini yuk. Ini apa nih? Oh, ini huruf sang giok nih, si giok kembar kan? Giok kembar ditambahin e, k. Nah, ini kita mau lihat kawan-kawan. Ini huruf b kembar nih. Huruf b kembar, b, harusnya b, tapi karena dia kembar maka dia dibacanya p. Piep, sang biep atau kembar biep sama a jadinya pa. Nah, kalau di bawah baru nih kelihatan bunyinya, bukan penamaan vokal lagi tapi pan, gitu ya. Nah, kita baca yuk yang lebih dari satu suku kata yuk. Ini biep sama a jadinya ba. Sang biep sama e. Ini di tengah ya. Ini kembarannya si b, tapi dia dibacanya p, gitu loh. Jadi Korea untuk membuat huruf p, dia menyatukan huruf dia menjadi p tambah e, ini diget sama a jadi bapeda, artinya sibuk. Sisanya mungkin kawan-kawan bisa di stop videonya, lalu kawan-kawan belajar baca sendiri ya. Nah, bagaimana kalau seandainya si vokal tadi itu ada posisinya di bawah? Tadi kan saya selalu bilang, saya setiap menjelaskan konsonan tadi menyampaikan bagaimana dia di bawah dibaca, atau bagaimana pada saat si huruf konsonan itu di akhir ya. Ini contohnya kawan-kawan. Ini huruf siok sama u jadinya su. Ini huruf biek, di tengah dibacanya b ya kawan-kawan, tambah a jadinya ba. Nah, kalau huruf si giok ini pada saat ada di bawah, itulah yang tadi saya bilang tidak dibaca g tapi k. Maka dibacanya subak, bukan subag gitu ya, bukannya g. Subak jadi k ya kawan-kawan ya, gitu. Nah, ini kita lewat ya karena ini gampang ya. Lalu ini huruf sang giok atau kembar giok tambah sama o jadinya ko. Nah, huruf ini namanya ciat. Ciat itu nanti kawan-kawan coba rewind lagi, huruf ciat ini pada saat di bawah dibaca apa? Sebelum saya kasih tahu jawabannya, kawan-kawan mundurin dulu videonya. Itu dibacanya bukannya c, walaupun di awal kosakata itu dibacanya di awal suku kata dibacanya c, tapi dia kalau di bawah dibacanya te. Kot itu artinya bunga ya. Nah, ini juga ada yang beda nih. Ini huruf jiet atau di alfabetkan J. Ini huruf I. Lalu ini huruf B sebenarnya, tapi kalau di bawah dia dibacanya bukan B, melainkan P. Jadinya jeep, bukan jeep gitu ya. Jeep artinya rumah. Sisanya kawan-kawan bisa pelajari. Nah, ini struktur kata bahasa. Jadi kalau misalnya nih ya, sebentar ya. Misalnya kawan-kawan mau tulis mana tadi ya yang saya. Misalnya kawan-kawan kita coba mau nulis nih ya. Kita mau nulis, misalnya nulis apa nih kawan-kawan misalnya? Misalnya nulis apa ya? Oh,
nama saya Mutia misalnya, Mutia. Ini ada berapa suku kata kawan-kawan? Dilihat dulu. Ada satu kan, Mutia. Jadi suku kata itu yang terpenggal, bunyi yang apa? Pemenggalan bunyi gitu loh ya. Kan nggak mungkin dalam satu letupan itu, satu ucapan itu langsung keluar Mutia, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti dipenggal-penggal Mutia. Itulah jadi kenapa ada 3 suku kata. Huruf M yang kayak gimana? Ini mim ya. Oke. Nah, U-nya seperti apa? U-nya seperti apa kawan-kawan? Nah, U-nya itu kan sebenarnya seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat di struktur suku katanya, jadi Korea itu satu suku kata terdiri dari konsonan dan vokal. Sama sih Indonesia juga. Tapi kalau Indonesia ini satu suku kata cuman vokal aja bisa kawan-kawan. Contohnya gini. Ini ada kata adi. Berarti kan dia ada 2 suku kata ya, a sama di. Nah, kalau di bahasa Indonesia vokal itu bisa berdiri sendiri. Kalau Korea kan nggak bisa kita tulis seperti ini aja kawan-kawan. Kelihatan nggak ya? Di zoom nggak ya? Nggak bisa kita tulisnya cuman gini. Nggak bisa kita tulisnya cuman gini aja kawan-kawan. Kita mau tulis adi gitu kan dalam bahasa Korea. Kita nggak bisa nulis kayak gini aja. Kita butuh apa tadi yang saya bilang? Butuh peneman vokal gitu ya. Yang ini. Jadi tulisannya seperti ini. Kenapa? Karena struktur bahasa Korea itu walaupun bunyinya vokal, tapi dia harus dimulai dari konsonan. Nggak boleh dimulai dari vokal walaupun bunyinya vokal. Jadi itu kenapa si A itu pada saat ditulis ke dalam huruf Korea menjadi 2 huruf, gitu ya. Nah, ini kan struktur bahasa Indonesia nih kawan-kawan ya. Struktur suku kata bahasa Indonesia. Kalau struktur kata bahasa Koreanya seperti ini. Konsonan, vokal. Paling sedikit dia terdiri dari konsonan dan vokal, termasuk yang si tadi A itu, adi. A itu udah termasuk konsonan dan vokal. Lalu kalau misal dalam satu suku kata dia lebih dari 2 huruf, malah huruf ketiganya itu jatuhnya ke bawah, bukan ke samping, gitu loh. Jadi misalnya tadi kita kan sebelum ngebahas mutian ya, misalnya gini, misalnya kita mau nulis moon misalnya, yang ada artinya apa sih ya? Pen misalnya, pulpen dari pen ya, pen dari pulpen gitu kan. Nah ini kan huruf P itu seperti apa sih? Ini kan, lalu kita kasih huruf E-nya di sini. Nah huruf N-nya itu nggak ke samping gini kawan-kawan, seperti bahasa Indonesia kan terus mendatar ya, terus ke samping. Dia kalau satu suku kata lebih dari 2 huruf, huruf ketiganya jatuh ke bawah. Jadi N-nya harus di bawah gitu. Kurang lebih ngerti ya kawan-kawannya. Nah bagaimana, karena berhubung tadi kita ngebahas mutia, bingung kan ya kan huruf U-nya ini di samping atau di bawah gitu ya. Pokoknya kawan-kawan ingat aja, kalau huruf U, huruf-huruf yang ada di samping setelah konsonan itu adalah huruf vokal yang ada di samping setelah konsonan A, ya, O, yo, I. Ini adanya di samping setelah konsonan. Tapi kalau misalnya yang di bawah itu cuman kenal, cukup O, yo, u, yu, ini di bawah. Nah, bagaimana kita tulis mutia? Mutia itu kan huruf U ya kawan-kawan ya, huruf U. Bagaimana berarti U-nya di bawah apa di samping? Di bawah, gitu ya. Berikutnya ada huruf T. Kita kesampingkan. Kalau suku kata sudah selesai baru ke samping. Tapi kalau satu suku kata belum selesai dan satu suku kata itu lebih dari 2 huruf, taruh ke bawah. Tapi kalau nggak ada, langsung ke samping lagi ya. Kalau satu suku kata sudah selesai, terus ke samping.
Kalau belum selesai, maka huruf yang ketiganya itu di bawah. Nah, ini kenapa saya taruh i-nya di samping? Tadi kan sudah saya sebutkan ya, yang berada di samping konsonan itu adalah yang huruf A ya. Biasanya konsonan berdiri kita sebutnya. Gitu ya, muti. Nah, berikutnya ada huruf A. Gimana A-nya? Boleh nggak saya tulis kayak gini aja? Tidak boleh, karena mutia itu sudah kata, maka pada saat ada bunyi A di dalamnya harus tambahkan apa? Betul sekali, bulan. Gitu kawan-kawan. Mungkin segini aja dulu ya untuk pengenalannya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, video berikutnya, bagaimana sih kita belajar membuat menulis huruf kata bahasa Indonesia kita ganti ke dalam bahasa bukan ke dalam bahasa ke huruf Korea gitu ya. Jadi kawan-kawan lebih matang untuk di konsonan dan vokalnya gitu ya kawan-kawan ya. Ditunggu saja ya video selanjutnya. Video selanjutnya itu pasti saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis kata dalam bahasa Indonesia, kata dalam alfabet Indonesia kita tulis dengan Hangul gitu ya. Kurang lebih gitu aja kawan-kawannya. Sampai sini terima kasih udah terus melihati saya yang biasa ini. Itu video selanjutnya. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.